Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik Muslim. Ada kabar Muslim? Alhamdulillah baik. Ya. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak Kepala, kita ini dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bima. Oh iya iya. Kebetulan ada tugas demonstrasi kontekstual. Jadi hendak melakukan wawancara secara langsung terhadap Bapak selaku pimpinan sekolah. Oh iya. Silakan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan dalam wawancara kali ini. Mungkin langsung aja Pak Kepala. Boleh silakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Oh ya, kebiasaan kami atau sudah membudaya di sini tentang bagaimana cara mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral. Ketika itu yang berkaitan dengan nilai ya, nilai baik buruknya, sementara moral itu berkaitan dengan perilaku. Nah, untuk bisa kami identifikasi, kita langsung memantau aktivitas yang ada di Satuan Pendidikan SMA 1 Donggo, mana nilai-nilai etika yang kerap dilanggar, mana nilai-nilai etika yang senantiasa dijunjung tinggi di SMA Negeri 1 Donggo. Nah, untuk memetakan nilai-nilai etika tadi, maka di SMA 1 Donggo ada pola kebiasaan yang sudah berlangsung cukup lama. Misalnya berkaitan dengan nilai sopan santun, interaksi dan seterusnya. Karena di masuk pintu gerbang, anak-anak guru-guru itu sudah terbiasa dengan istilah 5S. Salam, kemudian senyum, sapa dengan sopan dan santun. Nah, ketika mereka masuk di sana tidak tidak menebarkan salam, tidak senyum, tidak bercakap dan seterusnya, dan itu dinilai sebagai kelalaian mereka dalam menegakkan nilai-nilai etika tadi. Demikian juga dalam hal moral dan perilaku. Di SMA 1 Donggo dikenal dengan istilah jamu jati kendi, jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Berikut ada lihat tas, peduli harkat dan martabat sesama. Nah, dengan gerakan pembiasaan semacam itu diharapkan akan termodifikasi sikap dan perilaku yang tertata sedemikian rupa, sehingga apa yang menjadi visi misi sekolah, yaitu lahirnya generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, mandiri dan kompetitif, itu bisa terwujud. Demikianlah cara kami mengidentifikasi masalah nilai-nilai etika maupun bujukan moral. Ya baik, kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, Pak. Kalau keputusan kedua-duanya ini perlu kita apresiasi. Ya. Jadi misalnya kedua kepentingan itu sama-sama mengandung nilai kebenaran dan juga tadi bernilai positif ya, bernilai positif. Tentu kita akan menentukan dulu mana skala prioritasnya. Misalnya ada dua kepentingan yang harus dieksekusi di sekolah kita. Kita akan tentukan dulu pertama skala prioritasnya. Dan skala prioritas itu memiliki dampak yang besar bagi kemajuan sekolah. Itu akan kita segera eksekusi, tentu dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan-permasalahan yang melilit di sekitarnya. Di samping juga kita juga tidak mengabaikan kepentingan yang lain. Tetapi sekali lagi ada skala prioritas yang harus kita pertimbangkan, mana yang bisa kita penuhi, mana yang tidak bisa kita layani dalam waktu dekat. Tapi mungkin bisa dilakukan pada masa-masa yang akan datang. Iya, oke. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Prosedur maksudnya? Prosedur dalam pengambilan keputusan.
yang berkaitan dengan pertanyaan yang kedua tadi yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentu langkah pertama kita akan meminta masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama unsur pimpinan. Lalu kemudian bila diperlukan itu masukan dari guru-guru bahkan sampai siswa, agar supaya setiap keputusan yang diambil itu bisa mendatangkan kemaslahatan bagi pihak banyak. Nah, langkah itu kita lakukan melalui musyawarah mufakat. Kita akan ajak untuk berunding dengan guru-guru dan unsur pimpinan bahkan siswa tentang kepentingan-kepentingan ini apa bisa kita penuhi atau tidak. Jadi ada langkah pertama memusyawarahkan dengan setiap pihak yang berkepentingan untuk dapat mendapatkan dukungan moral dari guru maupun siswa yang ada di Sebatu Donggo, sehingga pada tataran eksekusinya nanti itu tidak mengalami kendala. Ya. Selanjutnya hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah sebuah program pembiasaan di SMA Negeri 1 Donggo. Di SMA Negeri 1 Donggo dikenal sebagai sekolah berkarakter Majalok Bedahu. Nah, sekolah berkarakter Majalok Bedahu ini itu di backup oleh 9 gerakan pembiasaan di SMA 1 Donggo. Kita sebut dengan istilah Nawa Gabis Sebe Malaba. Nawa artinya 9, Gabis gerakan pembiasaan, kemudian Sebe Malaba sekolah berkarakter Majalok Bedahu. Mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana, tetapi hasilnya sangat maksimal. Pada intinya, yang paling efektif adalah bagaimana kita mewariskan keteladanan yang baik kepada Bapak Ibu guru kita dan juga kepada peserta didik kita. Karena pada prinsipnya saya sadar sekali bahwa satu keteladanan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Jadi walaupun mulut kita berbusa-busa memberikan nasihat kepada guru dan siswa, tetapi kalau kita tidak bisa mewariskan keteladanan, maka itu juga tidak akan pernah berdampak efektif bagi pengambilan keputusan. Ya, selanjutnya pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan? Ya, lagi-lagi pada kasus-kasus dilema etika. Jadi hambatannya. Jadi hambatannya begini, karena setiap orang yang ada di SMA Negeri 1 Donggo, apakah itu guru, siswa, pegawai, itu memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Karena cara berpikir berbeda-beda, maka tentu dia akan melihat sesuatu itu sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, ego muncul di situ. Jadi keberagaman karakter itu berdampak kepada munculnya ego mereka. Nah, terhadap masalah seperti ini tentu kita tidak bisa terus membiarkan ego mereka itu bertahan. Mereka tetap bertahan pada ego masing-masing, tetapi kita akan dorong, akan motivasi mereka supaya menanggalkan ego pribadi untuk kepentingan yang lebih besar. Dan setelah dilakukan hal seperti itu, tentu dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Nah, kita berharap dampak-dampak yang ditimbulkan itu berdampak positif bagi yang bersangkutan juga bagi pengembangan sekolah. Ya, baik, selanjutnya pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa dijalankan dalam kasus-kasus yang dimaksud? Ya, untuk hal semacam itu sangat situasional adanya. Jadi jika ada masalah yang harus dan bisa diselesaikan hari ini, maka kita tidak akan menunda-nunda waktu untuk menyelesaikan esok harinya. Tetapi bila mana ada kasus yang membutuhkan waktu, terutama untuk melibatkan orang dari luar, pihak-pihak dari luar, membutuhkan peran serta mereka, maka itu kita akan buatkan jadwalnya. Supaya apa? Supaya semua permasalahan itu terkomunikasikan dengan baik dan pihak-pihak yang diundang itu merasa dihargai. Ya, selanjutnya pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus lagi-lagi dilema etika?
Iya, yang membuat saya begitu diberikan kemudahan untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu, pertama memang didukung oleh iklim sekolah yang begitu kondusif, kemudian kedua dukungan dari masyarakat sekitar yang begitu kuat, sehingga dengan kondusivitas yang ada di sekolah, di backup oleh guru-guru yang memiliki kematangan emosional, kematangan intelektual, maka setiap masalah itu bisa kita urai secara rasional dan bisa dikelola secara arif dan bijaksana. Maka keluarlah keputusan-keputusan yang win-win solution jika ada masalah yang dihadapi. Demikian juga masyarakat di luar. Masyarakat luar juga punya juga kontribusi besar dalam upaya mewujudkan pengambilan keputusan yang berdampak efektif. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir Bapak Kepala, dari semua hal yang diuraikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, ada banyak hikmah atau pelajaran yang bisa saya petik. Pertama, tentu saja saya mengenal banyak karakter, dan setiap karakter itu tentu pendekatannya berbeda-beda. Kemudian yang kedua, saya juga punya pengalaman, mendapatkan pengalaman dari kasus-kasus seperti itu agar bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik. Jadi saya merasa semakin matang, semakin dewasa dalam menyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi, terutama masalah dilema etika tadi. Dan dengan demikian kita tidak pernah gerasa gerusu untuk menyikapi masalah, tidak boleh secara gegabah, tetapi butuh kematangan emosional, butuh kesabaran kita agar lilitan masalah itu bisa diurai secara sebaik mungkin. Ya, baik, terima kasih Bapak Kepala atas waktu yang disiapkan kepada kami. Terima kasih juga Pak Muslim. Ya, kebetulan ada jam masuk mengajar, saya langsung izin. Oke, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Muslim. Gimana kabar? Alhamdulillah baik ini Pak Kepala. Jadi ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak Kepala, kita ini ada tugas dari calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bima, hendak mewawancari Bapak selaku pimpinan atau kepala sekolah. Iya, bisa. Ya oke. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak Kepala dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, jadi terkait apa yang Pak Muslim tanyakan, itu biasanya saya melihat dari sudut pandang aturan hukum dan moral. Jika kasus yang dihadapi merupakan kasus yang melanggar hukum, maka kasus tersebut sudah tentu benar lawan salah. Namun jika kasus tersebut merupakan benar lawan benar, maka masalah tersebut merupakan dilema etika. Ya baik, kemudian yang kedua Pak Kepala, selama ini bagaimana Bapak Kepala menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi selama ini saya melakukan identifikasi terlebih dahulu dari berbagai sudut pandang seperti yang saya sampaikan di atas. Kemudian saya memberikan pertimbangan secara matang yang paling benar dan merupakan keputusan yang diambil yang menguntungkan orang banyak dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang sering saya lakukan, yakni melakukan identifikasi penyebab kasus terkait, menentukan siapa yang terlibat,
terus menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, terutama wakasek kurikulum. Setelah itu membuat beberapa alternatif solusi, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang, kemudian mengambil keputusan yang terbaik dari alternatif yang ada tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi biasanya saya melakukan analisis terhadap kasus tersebut, kemudian menentukan solusi yang terbaik, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengetengahkan kepentingan umum, yaitu berupa solusi yang bermanfaat untuk orang banyak dan jangka waktu yang panjang. Ya, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangan yang biasa saya hadapi dan menurut saya adalah saat mencari keputusan yang terbaik. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi biasanya pada masalah-masalah yang ringan dan enteng, saya langsung putuskan saja. Jadi tanpa menunggu waktu yang lama. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau seseorang yang khusus tidak ada, namun mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah dan orang tua peserta, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, jadi saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis terlebih dahulu setiap permasalahan yang ada untuk dijadikan pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat dan terbaik menurut kebaikan banyak orang. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang disiapkan pada kami. Iya, jadi sama-sama. Ya, kebetulan ada kepentingan lain Pak. Oh iya. Saya langsung pamit aja. Oh iya, iya. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak. Iya, terima kasih. Ada yang sebelum dibantu. Jadi begini Bu, kita dari calon guru kontrak anak ketujuh pasal 5 dan kita mewawancarai ibu selaku kepala madrasah. Namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan, ada 8 pertanyaan yang akan ditanyakan. Pertama, selama ini bagaimana Ibu selaku kepala dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan wujudan moral? Kalau dilihat dari sudut pandang aturan hukum dan moral, jika kasus yang kadang-kadang itu melanggar hukum, maka kasus tersebut sudah tentunya benar lawan benar. Jika kasus tersebut benar, maka lawan benar, maka itu merupakan dilema etika. Kemudian contoh dari hal tersebut banyak penerimaan etika, di mana penerimaan etika tersebut terdampak pada guru honorer sekolah. Maka di situ kebijakan yang diambil itu apakah
guru honorer ini akan kami berhentikan jamnya atau bagaimana ini sebenarnya nanti akan diadakan musyawarah bersama dengan pihak terkait yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu Kepala menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, di sini saya melakukan identifikasi dari berbagai sudut pandang dengan melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Secara singkat. Ya, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Kepala lakukan selama ini? Saya melakukan identifikasi, yaitu menanyakan pada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, terutama Wakasreknya, kurikulum sekolahnya. Tujuannya agar mendapatkan alternatif yang bagus tanpa merugikan salah satu pihak. Ya, baik. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Melakukan analisis, kemudian menentukan solusi sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma yang ada. Berikut hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya di sini pada saat pengambilan suatu keputusan, karena kedua-duanya adalah benar, maka keputusan yang keputusan yang merupakan kedua belah pihak yang tidak menguntungkan sebelah pihak tentunya saling menguntungkan kedua belah pihak. Itulah keputusannya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu ataukah kemudian memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, baik dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan atau dijalankan? Kalau keputusan itu kami merasa ringan, maka saya akan melakukan keputusan. Kalaupun permasalahan yang dihadapi itu sulit, tentunya saya akan berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu kita melakukan, saya mengajak warga sekolah atau orang tua wali serta pemangku kepentingan-kepentingan tertentu, terutama orang-orang yang memiliki kedekatan secara personal dengan orang-orang yang memiliki permasalahan. Ya, kemudian pertanyaan terakhir Ibu Kepala, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, tentunya saya sebagai kepala sekolah lebih menjadi bijaksana, lebih bisa menganalisis suatu permasalahan yang ada sehingga bijak dalam menghadapi suatu permasalahan yang ada. Ya, barangkali itu aja wawancara yang dapat kami lakukan pada kesempatan ini. Terima kasih Bu Kepala atas waktu yang disediakan. Baik, saya langsung pamit Bu Kepala. Ya, terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.